Bapak Ketua DKS beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ketua PSPS beserta jajaran pengurus yang saya hormati, perwakilan dari RWS yang saya hormati, dari YPS, ada dari YPS ya? Yang saya hormati, yang lainnya ada? Cukup ya? Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih atas kehadiran untuk memenuhi undangan Pak Pejabat Bupati, yang mana terus terang saja saya dapat informasi dari Pak Bupati sendiri bahwa tadi malam kurang lebih jam 11.20-30 lah, setengah 11 malam dapat instruksi dari beliau untuk PSBS, kemudian daripada tiga unsur dari RWS, YPS sama Najib Wakaf ya, yang mudah-mudahan ini tidak mengurangi apabila dalam proses undangan kami tidak sampai dan sebagainya. Sama maaf sekali, karena arah dan tujuan daripada maksud daripada kami untuk menghadirkan Bapak Ibu semuanya nanti ada menjadi ranah pejabat bupati, tapi yang jelas ini salah satu bagian daripada program-program yang ada di kami, terutama di sektor kebudayaan, bagaimana kebudayaan tersebut bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, mulai disebut Porpora, dengan harapan tidak hanya melestarikan dan nilai-nilai kebudayaan, tapi bagaimana kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumedang lebih baik, lebih maju, bersinergis dengan suasana para wisata yang ada di Kabupaten Sumedang, yang tidak hanya menjadi PR Dinas Kabupaten Sumedang, tapi menjadi PR kita bersama. Sampai saat ini terus saja kami rasakan belum ada format yang ideal bagaimana sebuah kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumedang, meskipun pada saat ini yang kami dapat itu peraturan daerah tentang Sumedang Pusat Budaya Sunda ini sebagai rujukan kami, dan sampai saat ini Pak Bupati juga berharap banyak, tidak zaman Pak Herman saja, tapi sebelumnya itu ada runtuyannya gitu melalui keputusan Bupati. Saya telah sampai tadi pagi aja melalui Bu Eda, saya informasi itu udah 3 tahun belum beres-beres gitu, karena ada salah satu pasal yang akan menjadi bahasan kita bersama, dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini hormat Pak Kadis, Mbak Reng-Rengan, Pak Kabid, Kebudayaan, siang di muliakeun Habib Tatang, Ketua Dewan Pembinaan Kabupaten Sumedang, Ketua PSBS, Dewa Reng-Rengan, Ketua LWS, paling Reng-Rengan. Menurut kami Pak Kadis, Salesna ingin menyampaikan beberapa hal dari kita untuk Pak Kadis. Pertama, SPBS itu menjadi mandul apabila perbuknya tidak diturunkan secara teknis. Adapun hanya satu pasal, mungkin kalau memang jadi debatable dikeluarkan saja. Karena menurut teman saya juga tidak terlalu penting mengenai satu pasal itu. Karena kita terlalu jauh biasanya memikirkan ke depan, tetapi tidak bisa aplikasinya di internet kami. Jadi bagi kita sebagai lembaga think tank di bidang kebudayaan, Dewan Kebudayaan itu menganggap kalau memang itu jalannya di satu fase, di satu kalimat, buang saja. Sehingga otomatis dengan adanya Pergub, reng-rengan dari PSBS, dari DKS, dari RWS bisa menjalankan proses berkebudayaan di masyarakat, bermitra dengan pemerintah daerah. Kedua, setelah adanya Pergub itu otomatis kita lebih leluasa dalam mengatur ritme baik itu sisi pertunjukan, sisi perancangan kebudayaan, sisi berkesenian, itu lebih ada acuan. Kedua,
secukupnya, butuh rumah yang cukup representatif. Artinya Dewan Kebudayaan berharap adanya sekretariat yang representatif. Sejak berdirinya Dewan Kebudayaan ini hampir pasti tidak pernah punya rumah yang utuh, tempat bernaung semua insan kebudayaan di Sumedang untuk berargumen atau apapun namanya yang representatif untuk berkebudayaan di Kabupaten Sumedang. Ketiga, tentu juga berkaitan dengan sarana kebudayaan yang ada, teater, terus gedung kreatif. Ini juga minta kejelasan dari pemerintah daerah mengenai pengelolaannya, agar berkebudayaan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan Dewan Kebudayaan, oleh PSBS maupun oleh RWS lebih utuh dalam bangunan yang memang representatif untuk berkebudayaan. Artinya meminta kejelasan sarana prasarana bangunan gedung untuk berkebudayaan, termasuk gedung kesenian, geoteater dan kreatif center. Itu juga minta kejelasan. Sehingga pada kesempatan kali ini mungkin oleh Pak Bupati, Pak PJ Bupati, ada kejelasan arahnya kemana ini, dan siapa yang bertanggung jawab, berbuat apa yang dibebankan, sehingga kami bisa melakukan upaya-upaya kebudayaan yang terus-menerus di gedung sarana kebudayaan itu diberikan kepada pengelolanya. Nah, yang ketiga, semenjak berdirinya DKS ini juga terkait dengan anggaran. Kita sering sebelum Pak Budi jadi kabit, tapi itu berdialog apa sih yang jadi kendala itu? Apa kendalanya hibah kebudayaan itu belum pernah terjadi? Hibah kebudayaan. Artinya kami juga mafhum di DKS, kalau memang tidak bisa, ya sebutkan tidak bisa. Dan itu sudah sangat lama sekali, semenjak beberapa bupati sebelum Pak ini juga sama. Jadi hibah kebudayaan itu apa sih kendalanya? Sementara dari provinsi, dari pusat, dari balai itu memberikan dengan cukup representatif untuk beberapa sanggar. Nah, tentu ini juga jadi polemik di masyarakat kebudayaan, karena yang pernah memperoleh bantuan dari balai yang ini tidak mau mengusulkan sudah ditutup, sehingga sampai hari ini titik masalahnya, akar masalahnya apa yang menjadi kendala dari sisi peraturan perundang-undangan atau dari sisi kebijakan yang akan diambil terkait dengan hibah kebudayaan. Karena menyangkut tadi hibah kebudayaan itu kan banyak, sangat banyak. Dulu mungkin kita zaman sebelum Pak Doni pernah juga ada hibah, tapi juga disimpan di dinas. Tapi bentuknya juga sangat terbatas, karena memang ada yang terbatas. Nah, hari ini sebetulnya karena passionnya juga Pak PJ Bupati ini ada kebudayaan, senang berkebudayaan, maka menginginkan adanya kepastian. Berapa sih yang bisa diberikan? Kalau kata Pak Kabit, santolannya tuh apa? Kalau tidak ada santolannya, bisa pakai santolan apa? Kendala itu harus diterobos tentunya, dan tidak tentu pemerintah juga harus menisbatkan ke DKS dan juga PSBS dan RWS untuk menerobos ke Dewan, atau mungkin harus berjalan ke pusat, sehingga ada santolan yang memang bisa dipakai untuk memberikan hibah kebudayaan tadi. Karena ya balik lagi, kadang-kadang di grup itu selalu dibicarakan, memang kita berjalan, sebetulnya berkebudayaan itu berjalan di tiap daerah tanpa anggaran pemerintah pun berjalan, karena memang passion, hasrat hatinya memang berkebudayaan, tidak hanya kesenian. Tapi kan alangkah eloknya setelah ada Perda SPBS, setelah ada Pergub tadi yang memang menggantung 3 tahun, tentu harus juga diikuti dengan adanya proaktif dari pemerintah berupa hibah kebudayaan.
Dan hibah itu kan seperti dulu, bisa alat, bisa uang tunai, atau juga penyelenggaraan acara. Itu poin-poin penting ketiga hal yang selama ini selalu menjadi menjadi kacapangan di DKS, di PSBS yang memang tidak terselesaikan. Akhirnya kita sebetulnya disebut tidak berjalan juga kita berjalan, tetapi disebut tidak berjalan juga tetap berjalan. Nah, kendala-kendala ini apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah ketiga hal pokok tadi. Nah, mungkin penegasan yang lebih utuh ketiga hal itu, Pak. Dan tentu ini kawan-kawan di kebudayaan serada bosan sebetulnya mau ngobrolin pemerintah republik. Dari dongengan di bupati ke bupati itulah. Ya, di pameran ke pameran, di kegiatan ke kegiatan tuh kayak akhirnya sampai perda pun kan hak inisiatif dewan. Perda itu hak inisiatif dewan. Itu kan luar biasa. Artinya posisi pemerintah bukan salah. Dan dulu itu di mana memposisikan kedudukan pemerintah. Tapi tidak menyalahkan paduan ICF. Justru dari dulu memposisikan itu di sisi mana? Nah, itu kendala poin penting itu di situ. Memposisikan pemerintah itu memfasilitasi, ya. Ada memfasilitasi. Tapi bertindak lebih lanjut tadi itu cepat itu santolanan apa aja rek merenan. Dan saya memahami juga Pak Kadis, jadi panjang nih ceritanya. Kan pagu indikatif dinas terbatas deh. Jadi serba salah teh. Jadi mau mengambil pagu indikatif dinas atau ngagerewe merenang dinas. Ada rek di tambahan tadi berupa hibah, cahaya santolanan. Nah, berbagai kendala ini tentu kembali ke tiga hal pokok tadi, yaitu perbuknya, rumah yang representatif, dan yang ketiga tentu cantolan hukumnya untuk mengeluarkan kebijakan ini. Itu saja yang sementara sebagai pelopor lah. Kita tahu bersama bahwa kebudayaan ini adalah urusan wajib. Itu sudah ada regulasi dari urusannya. Lantas apa yang menjadi alasan di Kabupaten Sumedang ini ketika kebudayaan sepertinya dari kebijakan anggaran ini seperti tidak menjadi skala prioritas, dan itu kami mohon penjelasannya. Apakah ada regulasi yang kurang di Kabupaten Sumedang ini berurusan dengan kebijakan kebudayaan ini, atau urusannya apa urusannya gitu. Jadi ini ingin yang kami dengarkan penjelasan ini tentang kebudayaan. Meskipun kebudayaan bukan di luar urusan pelayanan dasar, tapi tetap karena rukun itu pemimpin agama. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan kami sebuah penjelasan seperti apa yang lebih baik ketika kami sudah berinisiasi baik perorangan maupun secara komunitas untuk menjalankan undang-undang pemajuan kebudayaan, dari mulai menginventarisasi, mengidentifikasi, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan, agar kemudian langkah-langkah kami ini di lapangan bisa sinergis dengan program-program kebudayaan yang diketok palu oleh pemerintah. Jadi ajarkan kami seperti apa hubungan yang baik itu agar terjadi sinergitas dan korelasi.
Yang ketiga, PSBS merupakan salah satu peranata kebudayaan sebagaimana tertuang di dalam Perda nomor 1 tahun 2020 bab peranata kebudayaan. Kami masuk di komunitas kebudayaan dan kami semua menginduk kepada Dewan Kebudayaan Sumedang sebagai peranata kebudayaan tertinggi di Kabupaten Sumedang. Walaupun kami ingin mempertanyakan seperti tadi oleh Bapak Bendahara Umum pertanyakan, ini dari semenjak DKS berdiri sampai sekarang seringkali DKS ini menjadi bahan fitnah di lapangan ini. Karena dianggap oleh masyarakat awam, arti awam di sini belum menerima informasi secara administratif, birokratif, gitu kurang lebih. Ini DKS selalu jadi objek fitnah, disangkanya mendapatkan anggaran karena posisinya strategis sebagai lembaga think tank pemerintah di dalam bidang kebudayaan, tetapi kemudian tidak ada langkah-langkah strategis yang dirasakan oleh seniman budayawan khususnya dari Kabupaten Sumedang. Saya khawatir bahwa kemudian eksistensi dan juga kepercayaan seniman budayawan kepada Dewan Kebudayaan Sumedang ini semakin kesini semakin menipis, dan naluriah manusia ketika baik perorangan maupun secara kelembagaan tidak dipercaya, maka nalurinya akan menginisiasi lembaga yang baru, dan itu akan makin kacau beliau gitu. Nah, kami tidak mau bahwa kemudian positioning tentang kebudayaan ini yang sudah ditetapkan menjadi peranata kebudayaan menjadi sesuatu yang sumir, teguh pananggehan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kami juga ingin sekali mendapatkan pencerahan dari Bapak, atau mungkin nanti lebih luasnya oleh Bapak penjabat bupati, bahwa kemudian kebudayaan ini apalagi sudah ada perda tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Dispagupora secara stakeholder begitu. Lama sekali kami mendengar Kabupaten Sumedang ini secara sistem birokratif harus mengaktifasi pentahelik atau mungkin bahasa sederhananya kerjasama lintas sektoral dan gitu. Nah, saya kira bagaimana cara memetakan kebudayaan agar menjadi sebuah program lintas sektoral. Dari beberapa SKPD, PSBS melakukan kajian internal, Pak, mengkaji tupoksi SKPD. Ternyata banyak mata-mata tupoksi baik dari bidang maupun seksi itu ada yang sangat beririsan dengan kebudayaan. Begitu. KPU beririsan sama kebudayaan. Nah, tapi kemudian kami gelap gulita, Pak, bagaimana mensinergiskan itu yang disebut dengan lintas sektoral atau pentahelik. Apakah kemudian ini harus diinisiasi oleh kami, baik perorangan maupun komunitas? Itu diinisiasi Ragayang audensi KPU, Ragayang audensi ke mana? KDLHK, Ragayang audensi ke mana gitu. Apakah harus seperti itu? Atau kemudian ketika birokratif mengkampanyekan pentahelik itu sudah ada rumus tertentunya. Nah, kalau sudah ada rumus tertentunya, tolong jelaskan kepada kami, beritahukan kepada kami agar kami pun
Enteting babaraduh